Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik. Yuk kita memuji Tuhan. Amin. Saya percaya, kita percaya, sama-sama yuk. Tuhan akan mampukan kita untuk hidup di jalannya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Mari siapkan hati kita, hati yang dibaharui, hati yang besar, karena Tuhan Yesus mengisinya dengan kasih setianya seperti samudera yang luas. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, ya Tuhan, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Kau sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami. Sungguh-sungguh indah, sungguh indah kita di mata Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena ada darah pengampunan, darah Yesus yang membuat kita berharga. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Kau sungguh mulia dan berharga. Yes, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Oh ye, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin, 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 amin. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Firman yang ajaib, firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan setiap kami. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Sungguh indah, sungguh indah. Itulah kasih Tuhan bagi kita semua. Lebih indah dari segala kelemahan dan keburukan manusia. In Jesus name. Shalom semuanya. Wah, ramai banget. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kasih setia Tuhanlah yang mempersatukan kita. Kita berkesempatan, Tuhan beri anugerah berkumpul bersama-sama melalui live streaming dalam waktu-waktu yang berharga ini. Hidupmu, hidupku, hidup kita Bapak Ibu di mata Tuhan itu sungguh indah. Itulah sebabnya setiap hari Tuhan mau membentuk kita. Seperti bejana di tangannya penjunan. Demikianlah setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dibentuk karakternya, dibentuk hatinya, dibentuk hidupnya. Dan pembentukan ini hari-hari yang saya lewati, saya berbagi, itu betul-betul butuh proses kesabaran dan ketekunan. Dan ini betul-betul membutuhkan waktu yang panjang, yang namanya kita belajar Bapak Ibu. Kalau istilah dalam peribahasa yang sudah lazim kita dengar, belajarlah sampai ke negeri China. Tetapi sebagai manusia rohani, kita selama kita masih bernafas, kita terus belajar. Bahkan sampai kita menutup mata, kita terus belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang sebentar kita mau dengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mungkin ini kelihatan klasik Bapak Ibu. Tetapi mari sama-sama kita belajar rendahkan hati. Firman Tuhan bukan jebakan. Firman Tuhan dibuat bukan untuk dilanggar. Firman Tuhan oleh kasih karunia-Nya, orang percaya dimampukan bagi hati yang rela, hati yang mau taat, mereka dimampukan untuk dapat melakukan. Ketika orang percaya melakukan firman Tuhan, di situ terang itu bercahaya sekalipun tidak berkata-kata, tetapi pelaku firman Tuhan itu memberi terang melalui teladan hidupnya. Orang membaca surat Yesus Kristus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ya. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Pertama-tama, marilah kita melihat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan ayat 36. Kita lihat dulu ayat ini. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati santapan firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, termasuk
di situasional apapun yang sedang kita alami hari ini. Baik saudara-saudara yang baru ditinggalkan oleh kekasih, orang tua, suami tercinta, kembali ke pangkuan Bapa mereka. Baik Bapak Ibu yang sedang berbahagia, bernyanyilah, bersyukurlah. Baik Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam kondisi pemulihan, berdoalah senantiasa. Baik Bapak Ibu yang sedang merintis usaha, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang dihadapkan dengan lawan-lawan yang mau Anda jatuh, Anda dipermalukan, Anda tersakitin, Anda tersolimi. Mari firman Tuhan datang ini sebagai santapan rohani bagi orang percaya. Dan waktu kita sudah santap makanan rohani, amin, kita akan kuat, bugar, segar, sehat, semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yes, selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 6 ayat 34 sampai 35 dulu ya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, kita lihat dulu langsung ayat 35 dong harusnya ya. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Kita lihat dulu. Tadi Pastor membaca 34. Sebentar. Lihat dulu 35, 36. Dan ayat ini sebagai tema renungan kita hari ini. Ya. Pastor baca Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu, siapa? Ya kamu. Kasihilah musuhmu. Ini bagi orang yang tidak melakukan firman, ini impossible. Ini tidak mungkin. Ini sulit, berat, dan mustahil bingit deh. Tetapi kamu, siapa? Ya kamu. Kamu yang mau melakukan firman Tuhan. Kamu ya siapa? Ya saya, ya kita. Yang mendengarkan, hendaklah yang punya telinga mendengarkan baik-baik. Kamu kasihilah musuhmu. Katakan amin. Amin. Rasanya ngomong amin ini agak enteng ya kalau kita sedang tidak punya musuh. Tapi kalau sedang ada musuh yang mau merancangkan yang buruk buat hidup kita, jujur pasti rasanya abot, berat. Tapi disinilah perjuangan kita, pengorbanan kita, mematikan daging dan ego kita untuk berani berkata amin. Sekalipun mungkin rasanya tapi kita belajar amin. Artinya saya percaya firman Tuhan, amin. Saya belajar mau melakukan, amin. Saya ulangi, kasihilah musuhmu, amin. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Wow. Ini seperti kalau misalnya kita masuk nge-gym, orang ikut fitness Bapak Ibu, angkat barbel, lalu udah terasa sakit, sebagai PT, personal training ya, yang baik, dia pasti berkata, ayo
angkat lagi. Karena melalui kesulitan itu, akhirnya ototnya keluar. Seorang pelatih yang baik, dia pasti berkata, ayo lakukan lagi, kamu bisa. Kira-kira ini gambaran firman Tuhan. Kasihi musuh saja itu bukan hal yang mudah secara manusiawi. Tetapi Tuhan itu Bapa yang baik. Dia melatih kita anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tidak gampang, tapi anak-anak yang kuat. Tuhan berkata, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wow. Kalau ada musuhmu yang perlu bantuan, kasih dia pinjam. Pinjam tanpa mengharapkan balasan, pinjam tanpa ada unsur merendahkan, apalagi kapok-kapokin, tidak boleh menjelek-jelekkan. Berikan pinjaman dan tidak mengharapkan balasan. Jangan kasih bunga. Jangan dendam, tidak boleh. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa di surga adalah murah hati. Wow, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka. Kalau mereka susah, kasih pinjaman tanpa minta balasan. Dan kamu, saya, kita, anak-anak Tuhan harus hidup bermurah hati. Harusnya firman Tuhan ini sudah mempush rohani kita. Semua kita akan mengeluarkan otot-otot rohani. Amin. Sekarang saya mau baca satu perikop ya, dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai selesai satu perikop ini. Diulangi kata-kata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisa? Bisa dong. Sanggup? Dimampukan. Dapat oleh pertolongan Roh Kudus. Kita dapat. Kasihi orang yang membenci kita. Sedangkan orang lain saja Tuhan suruh kasihi. Apalagi keluarga sendiri. Kiranya renungan ini juga mendorong kita untuk memperhatikan bagian ini. Orang lain saja Tuhan suruh kasihi. Musuh-musuh kita saja Tuhan suruh kasihi. Orang yang membenci kita saja, Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan yang maha baik, Dia ajar kita, Dia mau kita mengasihi. Apalagi kalau keluarga sendiri
ada bikin salah, kita harus belajar untuk bisa mengasihi siapapun, termasuk keluarga sendiri. Kalau kita ada salah, ya kita minta ampun. Kalau mereka ada salah, ya kita juga mau mengampuni. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah melandasi pelayanan kita, hidup kita, keseharian kita, dasarnya kasih, meskipun ada orang yang mengutuk kamu, kita balas dengan ucapan syukur. Dan ini sebuah rahasia. Ketika engkau dikutuk, engkau tidak membalas dengan kutukan, tapi engkau ucapkan syukur, maka berkat yang akan turun dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Orang mengutuk orang percaya, lantas orang percaya membalas mengutuk. Sama dong. Same people. Kita different. Orang mengutuk kita, kita memberkati dia. Karena barangkali memang perbendaharaan orang tersebut hanya caci maki dan kutuk. Tapi berbeda kita orang percaya. Perbendaharaan kita adalah ucapan syukur, kata-kata berkat, mendoakan hal-hal yang membangun, hal-hal positif. Dahulu juga kita penuh dengan kata-kata kalimat kebun binatang. Tapi sekarang Kristus sudah memperbarui kita. Dan Roh Kudus tinggal di hati kita, bersemayam. Maka kata-kata negatif itu, sumpah serapah, kebun binatang, sudah close. Yang ada adalah kata-kata ucapan syukur, kata-kata berkat, kata-kata mendoakan, kata-kata membangun. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Masa lupa Tuhan Yesus sendiri waktu dipaku di kayu salib, doanya bukan begini, hukumlah mereka karena mereka kurang ajar. No. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Berdoalah orang yang mencaci kamu. Ini keren banget. Saya berdoa kepada setiap orang yang pernah mencaci maki saya. Anda bisa praktikkan hal yang sama. Saya berdoa, berkat Tuhan Yesus turunlah ke kehidupan mereka. Amin. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kalau saudara-saudara ditampar pipi kiri, tidak usah membalas saja, itu sudah keren. Bisa bayangkan, ditampar, puk, aduh, sabar, sabar. Itu udah keren. Tapi Tuhan ajar kita sempurna. Ditampar pipi kiri, pung, aduh, lagi dong. Kalau kita bisa hadapi dengan hati yang mendasari kasih, itu memang
Kadang-kadang di luar nalar. Pek! Aduh, sakit. Lagi dong. Pek! Ya, puji syukur. Kalau saudara-saudara tampak pikirin, plek! Aduh, sakit. Grrr. Sabar, sabar. Barangkali jerawatku hilang. Itu udah keren banget. Nggak membalas saja udah keren. Tapi Tuhan bilang apa? Lagi dah. Udah deh. Betapa ajaran Tuhan Yesus sempurna. Dan saya belum pernah temukan ada ajaran kasih yang seperti ini. Makanya saya memberi hidupku dan keluargaku. Dan saya melayani Tuhan. Tuhan ini, Tuhan Yesus. Tuhan yang kasihnya sempurna. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus ya begini. Tuhan Yesus itu kasih. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama. Seolah Tuhan itu pegang gada besi yang selalu siap menghajar ketika Bapak Ibu tidak taat, Bapak Ibu sedang lemah, Bapak Ibu jatuh. No. Meskipun dulu saya berpikir begitu karena saya punya citra figur papa itu rusak, Bapak Ibu. Jadi dulu membayangkan Bapak di surga juga begitu, galak. Begitu kita salah sedikit, pak. Tapi setelah saya membaca firman Tuhan, ajaran Tuhan, kita bisa tahu seseorang dari hidupnya. Demikian pun, mungkin saya belum pernah secara face to face tatap muka dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang saya layani seumur hidupku, amin. Tapi ajaran kasihnya menunjukkan pribadinya seperti apa. Tuhan saja berkata, ampuni musuh-musuhmu, kasihi orang yang membenci kamu. Kita saja tidak sempurna, Tuhan mau kita melakukan. Apalagi Dia yang sempurna, maka Dia begitu mengasihi orang berdosa. Dia begitu mengasihi orang-orang yang lemah. Dia begitu mengasihi orang-orang yang sedang sakit. Untuk dikuduskan, untuk dikuatkan. Yang sakit untuk disembuhkan. Kita saja yang jauh dari sempurna. Tuhan percaya, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau kita untuk bisa melakukan apa yang Dia lakukan, apa yang Dia ajarkan. Masa Dia ajarkan kasih, lantas Dia sendiri pemarah? No. Masa Dia ajarkan mengampuni, lantas Tuhan sendiri nggak mengampuni? No. Mungkin orang-orang Farisi mengajar begitu. Tetapi Tuhan Yesus semasa hidupnya memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus senantiasa berseberangan dengan orang Farisi. Ajaran Tuhan keren banget kan? Ayat 30 kita baca Lukas pasal 6. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Relakan hatimu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun
meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kembali firman ini mengajar saya, dan hari ini saya kembali mau menerapkan. Saya akan membantu musuhku, bukan membantu untuk hal-hal yang buruk. Saya melakukan firman Tuhan. Dan ini pasti membuat Bapakku di surga tersenyum, tertawa, bahagia, bangga. Kemarin saya dihubungin orang yang ada dari ya termasuk kelompok sebelah gitu. Meminta bantuan pinjaman. Ini bergumul Bapak Ibu, bergumul. Bergumulnya bukan bergumul apa, bergumul melakukan firman. Dan tadi malam melalui pergumulan itu, saya mau memberi pinjaman. Maka firman saat ini saya bagikan bukan hanya sekedar informasi, tetapi impartasi. Saya masih belajar, namun saya bergumul dan Tuhan mampukan saya melakukan, memberi pinjaman kepada musuhmu. Dan saya percaya dari Tuhanlah kekuatanku. Perihal tentang kuasa kesembuhan, itu bukan dari diriku Bapak Ibu, dari Tuhan. Perihal saya bisa memberkati musuh-musuhku, itu bukan tentang saya. Saya mau bicara bahwa kasih Tuhan bisa menerangi hati saya. Saya seorang pezina, saya seorang penjudi, saya seorang narapidana, saya seorang pendosa, saya seorang yang penuh dengan sampah busuk di hidup saya. Kalau hari ini saya dapat melakukan 1-2 bagian firman Tuhan, bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan Yesus yang mampukan saya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengajak semua yang melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan, memberitakan Injil. Bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling menyerang, bukan saling menuduh. Tapi mari melayani Tuhan, beritakan salib, kabar pengampunan bagi orang yang belum percaya. Tidak usah menyerang gereja lain, pendeta lain, pastor lain. Mari melayani Tuhan, beritakan Injil, kabar pengampunannya, kabar penebusan dosa, kabar baik. Sama-sama kita belajar. Pastor share ini, saya tidak lebih baik daripada orang lain, tidak. Tapi saya belajar 1-2 ayat firman Tuhan, saya dengar, saya bergumul,
Tuhan tolong saya lakukan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Ini rema yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dalam 24 jam terakhir ini. Kiranya ini menjadi rema juga bagi seluruh yang terkasih. Ingat, kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mengasihi orang yang membenci kita, orang lain, termasuk keluarga sendiri, kita juga harus bisa mengasihi mereka. Orang lain, orang dekat, kerabat. Kalau saudara sebagai pemimpin, karyawan, saudara sebagai karyawan, ada owner, ada GM, ada bos, ada ketua, ayo. Saudara sebagai jemaat, ada gembala, ada penatua, ada majelis, ayo mengasihi. Saudara sebagai gembala, ada jemaat, ada pelayan Tuhan, ayo saling mengasihi. Tuhan ajar kita. Sedangkan orang yang membenci kita, musuh-musuh kita saja, kita harus bisa mengasihi, berbuat baik kepada mereka. Apalagi satu iman. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Pastor Andy berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus ajar saya, dan oleh pertolongan Tuhan, mampukanku untuk memberkati musuh-musuh, mengasihi orang yang membenci, berbuat baik kepada mereka. Tuhan, kasih-Mu abadi, kasih-Mu sanggup, kasih-Mu mengalir ke semua pemirsa dimanapun berada saat ini. Mampukanlah kami Tuhan, Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Bagian ini apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami percaya, kami yakin saat kasih-Mu mengalir, ada kesembuhan, ada kedamaian, ada kelepasan. Touch in Jesus' name. Kasih Tuhan mampukan kami sebagai orang percaya hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Yang lemah dikuatkan, amin, in Jesus' name. Yang susah dihiburkan, amin, in Jesus' name. Yang sakit disembuhkan, amin, in Jesus' name. Yang mendendam melepaskan pengampunan, amin, in Jesus' name. Yang sudah berakar kepahitan di hati mereka dibebaskan, amin, in Jesus' name. Sehingga tidak ada tempat iblis untuk bersarang. Ingat baik-baik, iblis itu membuat sakit, susah, menderita. Tetapi kasih Yesus datang untuk membebaskan, memulihkan, dan memberikan damai sejahtera dan kekuatan baru dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dan lawatan-Mu membebaskan kami. I am free in Jesus' name. Say, katakan, I am free, 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 free in Jesus' name. Maka bebaslah engkau, karena Tuhan Yesus sang pembebas kita. Selamat melakukan firman Tuhan, selamat masuk hari yang baru, diberkati makanan Bapak Ibu yang kau makan, diberkati air yang kau minum, air yang menyehatkan tubuhmu, diberkati buah tangan Bapak Ibu, buah pikiran, buah kandungan keluarga Bapak Ibu sekalian, istri, dan diberkati pastinya dalam keluarga dan ladang pelayanan yang Tuhan percayakan di ladang, di kota, di gereja, di misionari, dimanapun masing-masing. Setialah dalam perkara kecil, percaya Tuhan Yesus menyediakan perkara yang besar bagi orang yang setia.
Sebuah kehormatan ya, Pastor bisa share dan memuji Tuhan dan melayani, membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat masuk hari yang baru, Sola Fide, Immanuel. Tuhan tidak tinggalkan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom semuanya, dadah.